Jadi dia berangkat haji tapi belum gugur kewajiban hajinya gitu. Maka ini harus apik dan wanti-wanti dari awal. Ingat haji, ingat Mang Haji Channel. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, sahabat Mang Haji Channel yang insyaallah dimuliakan Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita niatkan mencari menuntut ilmu agama agar bernilai ibadah. Saya mungkin akan menyampaikan sesuatu yang mungkin tidak umum ya. Mungkin banyak dalam manasik-manasik yang sudah beredar di beberapa video YouTube dan media sosial lainnya tentang manasik haji dan umroh. Itu saya perhatikan banyak yang membahas sekitar fadhail amal atau doa-doa lah. Itu bagus ya, maksudnya bukan jelek, bagus ya. Bagus baca doa gitu kan, sunnah. Lalu bagaimana kalau kita berhaji berumroh tanpa sedikit pun baca doa? Insya Allah haji dan umrohnya sah. Tapi tetap kita harus belajar doa juga gitu. Maksudnya bukan tidak penting, tetap itu juga perlu kita pelajari. Tapi ada yang penting sekali adalah tentang substansi ya. Substansi bagaimana kita, yang pertama itu fokusnya bagaimana sah dulu lah. Sah dulu haji dan sah dulu umroh. Itu. Nah, saya akan bahas di wilayah sekitar itu. Jadi karenanya tolong simak sampai selesai, dan video ini saya persembahkan untuk yang memang ingin serius haji dan umrohnya sah. Jadi saya hanya akan berputar dalam sekitar domain rukun haji, dan juga tentu juga tentang syarat wajibnya haji. Nah, sebelum masuk ke sana, tetap kita harus punya ada standar ya, ada SOP ya. SOP-nya itu dari sebelum kita mengerjakan sesuatu harus ada ilmunya. Nabi bersabda, man arada dunya fa'alaihi bilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bilmi. Jadi orang yang ingin dunia, ingin akhirat, atau ingin kedua-duanya tetap harus pakai ilmu. Bahkan kata Syekh Ibnu Ruslan, beliau sempat berkata, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Jadi setiap orang yang mengamalkan ilmu, mengamalkan satu amalan, setiap orang yang mengamalkan suatu amalan tanpa ilmunya, maka amalan tersebut tertolak. Kita coba masuk ke syarat wajib haji. Syarat wajib haji yang pertama Islam, kemudian baligh, berakal, merdeka, punya kemampuan atau istitoah. Dalam kitab Syarah Idoh atau Minul Fatah disebutkan di sini istitoah itu ada dua. Al istitoatu nau'ani, istitoatu mubasyaratin binafsihi, wastitoatu tahsilihi bigoirihi. Jadi yang disebut mampu itu mampu dalam konteks diri kita pribadi, sehat badannya, apa faktor internal diri kita gitu. Tapi juga ada mampu yang eksternal, sifatnya seperti kita harus meninggalkan nafkah anak istri, kemudian biaya untuk pakan hewan ternak dan seterusnya. Nah, itu istitoah. Nah, untuk mendapatkan ID card atau kartu seseorang itu wajib haji itu tidak mudah gitu. Jadi kalau misalkan seorang itu belum punya persyaratan yang tadi secara lengkap, maka dia hajinya ya bukan haji wajib gitu.
Ketika dia punya kemampuan maka dia wajib haji kembali. Misalkan ada seseorang berangkat haji bawa anaknya baru berumur 7 tahun. Nah hajinya sah, tapi belum gugur kewajiban haji dia. Ketika dia udah dewasa dan mampu maka dia wajib haji kembali. Sama halnya dengan konteksnya, mungkin saya akan fokus ke istitoah. Ketika ada orang punya hutang 100 juta tapi dia belum haji, apakah 100 juta itu dibayarkan untuk ibadah haji atau untuk berhutang? Nah di sini tetap hutang lebih dulu gitu. Karena haji itu tidak akan membuat madarat siapapun gitu. Termasuk binatang, tumbuh-tumbuhan, tidak seperti itu. Jadi didahulukan hutang. Nah lalu kalau memang sudah terlanjur, sudah daftar haji, kemudian nunggu sekian lama gitu kan, tapi ada hutang yang jatuh tempo, ya kita harus datang ke orang tersebut dan minta ridhonya untuk bisa berangkat haji. Kemudian juga bagi yang pekerja juga tetap harus ada izin dari atasan atau dari perusahaannya. Jadi tidak membuat madorot. Ketika itu tidak terpenuhi, maka ya kasusnya seperti anak kecil tadi. Sampai kita capek, sudah haji, nunggu sekian lama ternyata belum gugur kewajiban haji. Oke, jadi seperti itu. Bahkan lebih jauh lagi, konteks istitoa itu, kalau misalkan kita punya anak, misalkan agak nakal gitu, selama ada kita mungkin dia nggak berani nakal. Nah maka ketika kita akan berangkat, itu harus kita titipkan dulu ke pamannya atau ke neneknya atau ke kakaknya agar merhatiin dia gitu, agar mengawasi dia. Kalau tidak, kita belum menjadi wajib haji. Bahkan kalau orang dahulu ketika dia orang itu punya piaraan burung, kan burung itu kan walaupun kita berhaji harus dikasih makan. Nah dia orang dulu itu daripada ngambil risiko dia lepas burungnya kan. Berikutnya kita masuk kepada materi rukun haji dan umroh. Ada 6 ya. Pertama niat, 2 wukuf, 3 tawaf, 4 sa'i, kemudian 5 mencukur, 6 tertib. Nah ada 6. Cuman kalau umroh itu 1 yang nggak masuk, yaitu wukuf. Jadi sama seperti haji, hanya wukuf tidak masuk dalam rukun umroh. Makanya wukuf itu termasuk mu'dhamu arkanil haji. Jadi rukun haji yang paling besar adalah wukuf, karena dia sahamnya saham tunggal, dia hanya milik haji saja. Oke. Pertama niat. Niat itu dalam hati, bukan dalam mulut. Kalau mulut namanya dilafazkan, kalau diniatkan dalam hati. Jadi ketika kita berniat untuk haji dan untuk umroh, nawaitul hajja wa ahramtu bihi atau nawaitul umrata wa ahramtu biha, itu jangan hanya menerjemahkan gitu. Saya niat haji dan ihram untuk haji, hanya mulut saja yang bicara tapi hati diam gitu. Nah jadi yang penting tuh hati gitu, walaupun kita diam mulutnya tapi hatinya bicara seperti tadi, itu sah. Lebih bagus lagi kalau kemudian dilapatkan juga diniatkan gitu. Oke ya. Jadi jangan hanya menerjemahkan ini apa ya namanya niat bahasa Arab tadi gitu, tapi diniatkan dalam hati. Saya niat haji dan berihram untuknya. Saya niat umroh dan berihram untuk umroh. Jadi kira-kira seperti dalam hati ya, dalam hati niat. Kemudian yang kedua wukuf ya. Jadi wukuf itu dia harus pas tempatnya, harus pas waktunya. Tempatnya ya di zona Arafah, waktunya pas tanggal 9 Zulhijjah ba'da zawal atau ba'da zuhur ya. Ba'da zuhur. Dan kemudian dalam keadaan ahli ibadah, yaitu kita tidak stres ya atau tidak gila ya. Jadi itu aja, mudah. Walau rokiban, walau naiman, walaupun kita dalam keadaan tertidur atau berkendaraan, tapi waktunya pas, tempatnya sesuai, sah wukufnya. Relatif mudah lah gitu.
Kemudian untuk top saya akhirkan saja, terakhir nanti ada pembahasannya agak panjang. Kalau untuk sa'i, jadi ada sofa marwah ya. Misalkan ini sofa, ini marwah. Kita lari dari sini sekali ke marwah kan. Itu kan terhitung satu. Kemudian dari marwah, kemudian berjalan lagi ke sofa, hitungan 2. Dari sofa ke marwah lagi, hitungannya 3. Dari marwah ke sofa, hitungannya keempat. Dari sofa ke marwah lagi, hitungnya 5. Kemudian dari marwah ke sofa lagi, hitungnya 6. Nah, terakhir dari sofa ke marwah, hitungan 7. Jadi 7 kali. Ya, seperti tadi, mudah kan? Tidak terlalu sulit lah menurut saya. Kemudian mencukur juga mudah, hanya cukup dengan cukuran 3 helai cukup. Kalau perempuan mungkin ujung rambut itu digunting atau bisa dengan dipotong ya. Jadi itu relatif mudah lah. Kemudian tertib tertib itu ya berarti sesuai urutan lah gitu. Nah, ini yang saya akan bahas, saya akhirkan toab ini karena ini masalah yang cukup pelik di sini. Bahkan saya pernah buat judul di video YouTube saya, pekerjaan yang paling berat dalam haji dan umrah adalah toab. Ini berat karena di sini mempertemukan 2 disiplin ilmu ya. Disiplin ilmu haji dengan disiplin ilmu toharoh. Ini dua-duanya sinergi ya. Nggak bisa salah satunya terkalahkan, dia harus tetap berjalan dua-duanya nih. Makanya ketika seseorang itu hanya menguasai manasik haji umroh saja, tidak menguasai toharoh, itu bisa dipastikan 100% haji dan umrohnya tidak sah. Kenapa? Karena toabnya itu kan tidak sah. Toabnya tidak sah, otomatis haji umroh juga gagal alias tidak sah. Jadi di sini ada kemestian, ada keharusan syarat toab itu dia harus suci dari dari hadas besar, dari hadas kecil, termasuk suci dari najis. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita lihat dan kita simak video berikut ini. Sahabat Maji Channel ya, ini anggap saja kamar mandi hotel, dan ini adalah kamar mandi adalah benteng pertahanan ya untuk haji umroh. Ketika di sini gagal, maka haji umroh pun gagal, artinya tidak sah. Jadi harus diperhatikan benar-benar serius ya. Ini ada sendal, upayakan setiap personal itu, setiap orang itu ada sendal. Jadi mungkin kalau di kamar ada 4 orang ya 4 sendal gitu. Kemudian di sini juga saya contoh nih, ini saya tidak rekomendasi sendal seperti ini. Ini air akan mengendap sininya. Kalau kata bahasa Sunda ngayembang ke sini, kurang bagus ya. Jadi kalau sini air ketika ada najis langsung hilang. Kemudian di dalam juga nih ada sendal nih. Di dalam juga ada sendal. Jadi di dalam ada sendal, di sini sendal. Jadi ketika kita sholat segala macam kita aman ya, terhindar dari najis. Oke, karena air liur ketika tidur itu dia juga najis. Jadi kita akan terhindar dari situ. Oke. Nah, anggap saja kita sudah di depan Masjidil Haram, masuk masjid ya. Nah, kita sendal dibukakan, biasanya orang langsung masukkan tas, dibawa kan. Nah, ini kan kita nggak tahu di sini apakah membawa najis atau tidak deh. Apakah di kamar mandi atau juga mungkin dari kotoran-kotoran burung ya. Nah, caranya agar ini memastikan agar ini hilang najisnya, oke, kita siram dulu. Anggap aja ini hukmiah yang nggak kelihatan ya. Kalau ada kelihatan kotorannya usahakan bersihkan pakai tisu beberapa kali ya. Misalkan ada kotorannya kelihatan, misalkan ya tai burung atau apa, misalkan kita bersihkan. Jangan lupa ini buang ke tempat sampah ya, takut kena orang nanti. Nah, itu kan misalkan ada terlihat secara ainiah, secara mata kelihatan gitu ya. Semprot, bersihkan, oke, selesai. Nah, kemudian kalau misalkan bersih, cukup semprot seperti ini. Cukup, lebih bagus lagi. Kemudian pakai tisu 3 kali, sekali, 2 kali, 3 kali. Atau cukup misalkan sekali juga nggak ada masalah, tanpa tisu juga, asal disemprot aja. Oke, sama juga yang ini sebelahnya juga sama ya, cukup semprot saja. Oke, kalau misalkan nggak ada air, bisa pakai tisu ya. Tisu cuma 3 kali ya. Anggap aja bil hajar itu ya. Sekali, 2 kali, 3 kali buang sampah. Nah, selesai. Berarti ini sudah jelas ini suci ya. Suci, masukkan ke tas. Berarti kita sudah tidak membawa najis ini.
kita sudah insya Allah memastikan kita tidak bawa najis karena sudah ada proses pembersihan najis. Tinggal bawa. Kalau kita tidak seperti itu, dikhawatirkan ini bernajis, dan ketika bernajis maka otomatis tawaf kita jadi tidak sah, karena syaratnya tawaf itu kan harus tidak bernajis ya, tidak harus suci dari najis. Nah kemudian pakaian pun juga kita pastikan harus suci. Nah cara mensucikan itu kan kita dicuci biasa nih sini. Nah kemudian tahap akhir adalah dengan cara kita menyiram nih, menyiram pakaian yang sudah dicuci disiram. Pastikan air sampai menyerap ke bawah. Jadi kira seperti ini. Oke. Kalau tanpa mesin cuci, setelah dicuci ya, nah ini dibilas seperti ini nih, dibilas, memastikan kalau ada najis sudah terurai ya oleh air yang mengalir sini nih. Mengalir. Dan ini air suci mensucikan ya, keran ya. Oke, selesai. Oke, sekarang kita masuk ke bagaimana kita suci dari hadas besar. Berarti kita harus mandi ya. Nah, sebelum mandi itu ya, upayakan kalau ada cincin, kalau bisa dibuka aja, cincin dibuka gitu, atau gelang misalkan ya. Bagusnya sih ya. Nah, kemudian kalau misalkan di sini ada bekas tip X atau apa, bersihkan dulu gitu kan. Pakai sabun atau apa. Nah, terutama ini nih. Kalau orang pekerja itu kerja keras tuh biasanya di sini ada keringat ya, bersihan dulu gitu kan sebelumnya ya, atau ketika waktu mandi juga bisa sekalian ya. Jadi yang kira-kira yang potensial bakal berminyak nih ya, jadi di ini. Nah kemudian nih saya contohkan nih, contohkan kita mandi itu usahakan pakai air yang suci mensucikan, bukan air mustamal. Apa air mustamal itu? Seperti ini nih, misalkan kita mandi ini pakai air segini sedikit nih ya, sedikit. Nah kita mandi, kemudian cipratan air ini bekas mandi gitu tuh masuk ke sini gitu ya, masuk ke sini nih, masuk lagi ke sini nih. Itu kan latihan wudhu, gitu masuk lagi sini, masuk lagi walaupun setetes itu, nah itu mustamal tuh. Suci tadi tidak bisa mensucikan. Jadi usahakan kalau pakai kolam itu ukurannya 2 kula. 2 kula itu kira-kira 63 cm persegi, batas minimalnya ya. Atau dikonversikan dalam bentuk liter itu sekitar 216 liter. Itu batas minimal. Kalau punya saya kan mungkin semeter setengah kali semeter setengah. Jadi kalaupun setengah ataupun mendekati seperempat masih aman gitu. Kalau cuman pas-pasan diambil berarti berkurang dia. Jadi kalau buat kolam upayakan ya di atas 63 gitu, sekitar semeter kali semeter atau apa gitu. Kalau misalkan di perumahan, ini juga maksudnya berlaku untuk di rumah ya, bukan hanya untuk haji. Kalau haji sih insya Allah dia aman pakai shower ya kalau di sana itu. Jadi kalau di perumahan bisa dibuat seperti ini nih, ini namanya pasolatan. Ini kan seperti ini banyak nih, tinggal dibolongin kasih penutup. Nah itu aman. Jadi kalau setelah wudhu kita kan, nah ini isi. Cuman kalau mau ngisi ini nanti kita cuci dulu ininya, tangannya, karena ini takut bekas air wudhu tadi ya, atau bekas air mandi mustamal. Jadi ngisinya seperti itu, dicuci dulu tangannya, baru isi kembali gitu ya. Nah mandi itu, nah oke, setelah itu kita mandi nih. Mandi itu yang menjadi masalah saat ini, orang mandi sekarang ini trennya kan berdiri karena ada shower ataupun kolamnya tinggi-tinggi. Kalau orang zaman dulu kan kolamnya rendah. Ada adegan yang tidak bisa dihilangkan ataupun tidak bisa dikurangi, yaitu duduk. Karena ada bagian tubuh di dalam kita ini, dia akan terbuka ketika duduk. Jadi kalau berdiri dia nggak akan terbuka, yaitu bagian sekitar pantat lah ya gitu ya. Nah itu harus ada adegan duduknya. Adegan duduknya, kemudian ya kita siram adegan ini, bagian bawah ini. Jadi kalau dengan cara mandi dia nggak terbuka gitu kan. Jadi harus ada duduknya. Ketika dia tidak duduk dan tidak tersiram bagian organ dalam tadi itu, ketika duduk dia terbuka, maka tidak sah mandi junubnya gitu kan. Nah jadi kira itu, di pertama kali kita misalkan mandi, misalkan kita ke kepala air, langsung kita niat. Saya niat mandi hadas besar untuk menghilangkan hadas besar karena Allah dalam hati ya. Jadi dalam mulut juga boleh ya, boleh, tapi intinya kalau itu dalam hati gitu ya. Ya bagusnya dilafadzkan juga, diniatkan dalam hati. Tapi yang wajib itu dalam hati ya. Dalam hati itu saya niat
mandi hadas besar, untuk meninggalkan hadas besar karena Allah Ta'ala gitu kan, mandi. Oke, mandi selesai. Jadi usahakan mandi itu apa sih istilahnya, air mengalir ya, cairan gitu, mengalir, bukan begini tuh, namanya ngusap ini kalau gini. Jadi mandi ya, mandi kalau bisa ya 3 kali lah. Takut ada, kalau sekali kan takut ada organ tubuh yang belum ketutup, belum kena gitu. Kalau 3 kali aman, 3 kali aman gitu ya. Kira seperti itu ya. Jadi itulah mandi. Nah, jadi udah selesai kita cara menghilangkan hadas besar. Oke, sekarang praktek tentang wudhu. Tapi saya akan praktekkan yang wajibnya saja ya, biar apal gitu ya. Mana yang wajib dan mana yang sunnah. Jadi saya akan praktekkan wajibnya saja. Jadi biar jelas bahwa ini wajib gitu. Nah, ingat seperti tadi, seperti halnya mandi, pastikan bahwa di tubuh kita itu sudah ada penghalang gitu, atau tipek atau cat atau apapun lah, atau misalkan bekas tidur pakai larutan autan segala macam, misalkan bersihkan dulu pakai sabun atau apa gitu. Oke, clear. Nah, termasuk juga di sini kan suka ada berminyak tuh, usahakan ya bersihkan dulu gitu, bersihkan. Masuk di sini juga ya, sama bersihkan dulu sebelumnya, atau bisa juga bersihkannya ketika sambil seperti wudhu juga bisa gitu. Tapi ini harus diperhatikan nih, karena di sini banyak minyak di sini ya. Oke, jadi pertama itu kan niat ya, niat itu berbarengan ketika kita membasuh wajah gitu ya. Nah, membasuh wajah itu ya, itu harus air mengalir ya. Bahasanya sairanul ma, bahasa fikihnya. Jadi harus air mengalir, bukan kalau rambut kan mengusap ya. Jadi sairanul ma itu air harus mengalir. Nah, ketika misalkan begini nih, nah pas begini, dalam hati langsung berniat, saya niat fardu wudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Atau saya niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Di dalam hati ya. Jadi saya yang wajibnya, yang sunnah-sunnahnya, yang bahasa Arabnya saya nggak sebutkan ya. Nanti pelajari lagi aja di rumah nanti. Saya akan wajibnya saja. Pertama ke sini langsung niat dalam hati tadi, seperti tadi niatnya tuh ya. Oke. Sekali, 2 kali, 3 kali ya, Abdal. Nah, ini organ wajah yang harus kena semua ya. Oke. Kemudian setelah wajah, ini yang warunya aja ya, yang fardu. Itu tangan ya, bagusnya bawah dulu sini. Sampai sini ya, sampai sini. Kadang-kadang ada orang yang karena pakai kemeja dilipat, dia hanya sampai sini saja, nggak sah ya. Dia harus sampai sini, air sampai sini. Oke, sampai sini. 3 kali ya, misalkan 3 kali lah, minimal sekali, tapi bagusnya 3 kali, takut ada yang tidak terlewat. Oke, kemudian ketika ada yang pakai cincin, upayakan diputar-putar, atau gelang yang ngepres ya, diputar-putar begini nih, karena takut ketika nggak diputar dia air nggak masuk. Oke, seperti tadi, sampai sini, clear. Oke, berarti niat wajah, tangan, kemudian masuk badi rosi ya. Nah, rambut ya. Rambut itu tidak perlu sairan, tidak mengalir, cukup diusap dia. Diusap gini nih. Itu bisa gini. Ya. Nah, rambutnya bukan sembarang rambut yang ada di kepala. Ibu-ibu kan rambutnya panjang sampai sini nih. Ketika dia hanya ngusap rambut yang di sini, itu nggak sah. Dia harus rambut ada yang di bagian kepala gitu. Bukan rambut di luar kepala. Rambut yang ketika gondrong, jadi nggak bisa yang di luar kepala, harus di sini. Yang ada di kepala. Terserah mau di sini, umumnya di sini sih. Oke. Setelah itu baru ke kaki. Nah, kaki ini batasnya sampai sini ya. Nah, jadi ini nih yang ngerawan sini nih. Ini kan banyak minyak sini nih. Sekarang bersihkan di sini nih. Oke, sampai sini. Ya. 3 kali ya, upayakan, takut kalau sekali ini. Kemudian kuku juga harus bersihkan. Ya, dari kanan.
Ya. Yang terakhir rukun wudhu tertib. Jadi tertib itu harus sesuai urutan. Jadi tadi pertama niat, basuh wajah, kedua belah tangan, kepala ya, basuh rambut bagian kepala, kemudian kaki tertib ya. Trik bagaimana kita agar dawam wudhunya lama gitu. Jadi punya wudhu terus tapi nggak sering wudhu. Caranya kita harus sering-sering BAB, buang air besar, sering-sering BAB, karena yang sering membatalkan wudhu itu biasanya orang ngegas ya atau kentut lah gitu kan. Nah itu trik dari saya yang saya alami efektif gitu. Jadi tinggal kita menghindari bersentuhan dengan lawan jenis. Dan ingat jangan ada pemahaman bahwa istri kita udah halal, berarti nggak batal, tetap dengan istri tetap batal bersentuhan karena dia tetap walaupun status mahramnya belum hilang ya. Jadi kalau sudah kita sering BAB, insya Allah kita terhindar dari ngegas, jadi wudhunya akan awet lah gitu. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi jelas ya, sudah dipaparkan tadi seperti itu. Cuman saya menambahkan nanti kalau ini wudhu, toharo atau mensucikan najis itu jangan pakai air mineral ya. Jadi itu suci tapi tidak bisa mensucikan ya. Jadi, kemudian saya akan coba bahas tentang niat awal pemberangkatan, terutama bagi yang haji umroh ataupun haji yang 2 kali yang sifatnya sunnah lah. Saya sarankan untuk niat pertamanya itu, niat berangkatnya itu agar dikonversi menjadi niat wajib. Kenapa dikonversi dalam bentuk niat wajib, yang wajib ya? Karena akan ada sepulang dari tanah suci kita itu akan ada 2 sholat minimal itu yang tertinggal. Dan itu jelas dosa. Sholat itu wajib, sementara kalau umroh sunnah itu sunnah gitu, atau haji yang kedua kan sunnah, nggak bisa sunnah mengalahkan yang wajib. Maka dikonversikan niatnya dalam bentuk wajib, misalkan dalam bentuk kalau umroh yang pertama niatkan saja langsung umroh wajib kan gitu, umroh wajib. Atau kalau yang haji yang kedua niatkan saja untuk mengqadha haji. Kira-kira seperti itu. Atau kalau kata guru saya itu niatnya menolong muslim yang sedang usaha di bidang travel, kan menolong sesama muslim kan wajib. Lalu bagaimana itu hukumnya? Nggak ada masalah, seperti orang niatnya ke tanah suci dalam rangka jadi TKI atau TKW, dalam rangka bekerja kan bisa dia tetap haji, sah hajinya, atau umroh juga sah umrohnya, walaupun niat awalnya bukan haji atau umroh gitu. Jadi ini untuk mensiasati agar tidak dosa gitu, karena tetap kita nggak bisa mengalahkan yang wajib dengan benturan dengan yang sunnah gitu. Kan ini perjalanan jauh, bahkan ibadah ya tetaplah ada rukhsah, tetap ada dispensasi, yaitu menjama dan mengqashar sholat, tapi kan tidak kita lakukan itu gitu. Oke, jadi kira-kira itu ya, itu jadi harus benar-benar afik ya dalam berangkat ini, karena ini niat suci ya, istilahnya ini ibadah suci, jadi harus rapih lah gitu, harus rapih. Dan saya sarankan juga jangan cukup dengan video ini, saya sarankan tetap ikut ketika ada pelatihan di KBIH, di mana harus ikut ya, ikuti, dari pemerintah juga ikuti ya. Cuman mungkin untuk konteks bab tuhar ini kalau bisa didalami lagi lah secara privat, mungkin bisa belajar ke pesantren, ke kiai, ke ustadz gitu ya. Bagusnya yang pakai kutubut turos ya, pakai kitab kuning gitu ya, yang seolah bersanad itu. Jadi seperti itu ya. Jadi jangan cukup dengan apa yang saya sampaikan saja. Nah, hal-hal yang lain mungkin bisa tanyakan ya. Tanyakan bisa di telepon ya, ada telepon saya situ. Ya, saya juga tidak janji jawab ya, karena saya kalau janji jawab saya takut dosa ya, karena ini kan medsos ini kan menyeluruh sedunia, takut saya sibuk atau malas gitu kan. Tapi saya kalau sempat saya jawab gitu ya, semaunya saya lah gitu. Jadi bisa nanya hal-hal yang bahkan kalau di telepon itu bisa nanya hal-hal yang enggak umum ya. Kemarin saya buka bahwa di depan Ka'bah itu ada 4 makam Rasul, itu bisa dibuka ya, saya buka itu ya, bisa dibuka di YouTube ya, channel YouTube saya. Ada 4 makam Rasul di situ. Kemudian bagaimana misalkan trik agar
bisa dirodoh lama gitu ya. Mungkin bisa by phone, saya kalau melalui terbuka begini saya nggak berani, termasuk di komen juga saya nggak berani. Atau bagaimana kita biar didoakan oleh seluruh jamaah yang hadir di Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi ya. Bisa silakan telepon saya. Atau bahkan saya akan referensikan travel yang bagus, yang sudah punya akreditasi A, tapi juga ininya apik ya, apa namanya, manasik hajinya apik gitu. Nanti saya coba kasih tahu, tapi di telepon saja gitu. Saya kira itu, mudah-mudahan ini bermanfaat. Silahkan di-share ke saudara, teman, kerabat, tetangga yang ingin berangkat haji atau umroh, sehingga ini menjadi semacam ya pengetahuan awal lah. Minimal dengan ini mudah-mudahan sah aja dulu gitu ya. Nanti berikutnya kita bahas lagi ya tentang wajib haji, mudah-mudahan saya ada umur dan kesempatan kita bahas kemudian. Sekira itu, walaupun sedikit mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.